Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la al-malikul alam. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil karim amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama amwalukum wa auladakum fitnah. Wa qala aidan, innama amwalukum wa auladakum aduwwun lakum fahzaruh. Wa qala aidan, rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati pengurus masjid beserta jajaran Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ustaz kita, imam kita, seterusnya kepada anak ustaz yang sempat hadir pada pagi hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi malam Allah matikan kita sementara, kemudian kembali Allah bangunkan kita. Mudah-mudahan umur yang Allah kasih kepada kita pergunakan sebaik mungkin untuk berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan, bulan maghfirah, kita bermohon dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita. Allah ampuni segala dosa kita. Cita-cita terbesar kita bukanlah menjadi orang yang terpandang, bukanlah menjadi orang yang sukses, tetapi cita-cita terbesar kita adalah Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salat dan salam marilah kita doakan kepada Allah semoga tercurah buat junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik Bapak Ibu, mohon izin insyaallah paling lama 20 menit berbagi. Setiap kita Bapak Ibu mempunyai harapan untuk membahagiakan istri dan anak kita. Makanya ada bapak ini, Bapak Ibu, dia bekerja dalam sehari itu 8 jam, ada 12 jam, bahkan ada long shift 24 jam, pagi-pagi pulang pagi. Mudah itu Bapak Ibu. Lalu ditanya, kenapa Bapak bekerja seperti itu demi anak dan istri Ustaz? Makanya mudah itu Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu, kalau ada suami awak, ajan diberang-berangin. Carilah wajah suami awak tu, wajah-wajah lalita model. Apa kau merasai Pak Ibu? Waktu ketek diberang di amak, lah kadang seketek kan diberang lo di guru. Ala bini akan diberang lo di bini. Mau itulah Pak tu Pak Ibu. Makanya dia karakter dan sifat seorang laki-laki ini Bapak Ibu. Dia tidak mau curhat sama istrinya dan dia tidak mau curhat kepada anaknya. Kenapa dia enggak mau curhat? Karena dia tidak mau istrinya merasakan apa yang dia rasakan. Ini jiwa Bapak Ibu. Makanya Bapak ini diam-diam aja. Tapi jangan ibu dasarnya beko. Kalau nyu dasar bekonyo kalau lain tu mah. Contoh, kalau ibu contoh pai contoh. Ya kan? Orang macet di siko jalan dah. Hendak siko selah, jawatan kali bu turin selah. Beko anyang selawak kece kan. Kironya apa go dek nyeturin kecenya. Kiro masuk ke kanggo kan, kiro macet tak kurang dalam tu. Ibu jangan mengecek je lagi diam se. Kalau nak kada berang ibu tu. Kalau ibu tanya jo tu nak menangah cek mo tadi tu hanya suruh ibu turun mah. Turun salah siko lagi kece. Begitu apa ibu. Maka tema kita pada pagi hari ini adalah
potret keluarga menurut Al-Quran. Potret keluarga menurut Al-Quran, nanti kita ini beradanya di mana? Yang pertama kata Allah Subhanahu wa taala, "Innama amwalukum wa auladakum adu fitnah." Kata Allah, "Innama amwalukum wa auladakum fitnah." Sesungguhnya kata Allah, hartamu dan anakmu adalah fitnah. Makanya harta dan anak itu Allah gandingkan di dalam Al-Quran setara dia. Apa kedudukan harta dan anak? Fitnah adalah ujian. Pokoknya jangan bangga lo Pak Ibu, yang terlalu sandang bana awak ketika awak menjadi orang kaya, kemudian kita diberi kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah fitnah, itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang kaya itu tergelincir jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Contohnya Firaun di masa Nabi Musa, Qarun di masa Nabi Musa. Apa yang tidak dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala? Kekuasaan dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala, kekayaan dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun Firaun dan Qarun bahkan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu saking cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada Firaun, dua nabi dan rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun Firaun tidak juga mau menerima. Begitu cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah cinta kepada Firaun itu Bapak Ibu. Minta dia untuk baca doa deh. Lah itu mada-mada Firaun lempak itulah. Makanya hati-hati Bapak Ibu. Dalam sebuah hadis kata Rasulullah SAW, tidak akan beranjak nanti telapak kaki kaum muslimin dan muslimat di padang mahsyar sebelum ditanya 4 perkara, salah satunya dari mana harta didapat dan ke mana harta itu dibelanjakan. Makanya Bapak Ibu sesudah ceramah kok, habis kau mau tinggalkan nomor rekening mo, Bapak Ibu yang banyak PT transfer sekarang bos ada betul. Habis kau biasa lah punya tanya dekat pandai lah menjawab betul kan. Makanya harta ini Bapak Ibu menurut Buya Hamka dibagi 3. Yang pertama kata Buya Hamka dalam tafsirnya adalah harta yang dimakan. Ya kan? Harta dimakan tu Bapak Ibu, makan awak dua besok ujung kamar mandi lah. Itu sih tadi. Itu harta dimakan kata Buya Hamka. Kemudian yang kedua adalah harta yang dideposito, harta yang disimpan. Lahan lawe, tanah lawe kan, ladang lawe, rumah banyak, kos banyak, ya kan? Apakah bisa kita nanti menikmatinya? Kalau Allah meninggal, harta yang kita tumpuk itu siapa yang akan mengambilnya? Adalah ahli waris itu. Orang cekak orang, boleh itu masalah harta itu, banyak orang cekak. Kemudian yang ketiga, ini yang mantap. Apa kata Buya Hamka? Adalah harta yang disedekahkan. Makanya mandi ambo apa rajinlah bersedekah kan? Boleh subuh kok. 2 kota 4 tu, 5 saja ada tu di rumah boleh kota 4 tu. Ya kan? Awak kapai ke rumah apa tu? Berimpak dulu. Bani awak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ani awak. Ya kan, sekali berimpak sekali ni ya Allah ya Rabb, mudahkanlah rezeki suami saya ya Allah. Tumpak lo ni ya Allah, tak nak bukan 2 mana ya Allah, 10-nya je di guru sabale lupa ya Allah. Impak dah. Boleh tu je. Ya kan? Balik ambo dia mau balik kau tak impak di Shopee bang. Balik sekitar 6 kalau tak 7 8 dah. Lupa lo metong cik mesti baru. Lumpan tu yang saya nak lumpan tu leh. Hanya dia banyak lah kan. Ambo itu malaikat akan mendoakan. Ini harta. Kemudian anak. Hati-hati sama anak. Anak tu musuh. Tapi kita lah dikasih amanat oleh Allah Subhanahu wa taala, titipan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim Bapak Ibu 60 tahun siang malam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana hab lana min azwajina itu Bapak Ibu, itu juga minta anak. Maka Nabi Rabbi habli minas solihin, kasihlah anak yang saleh. 60 tahun coba jangan ibu tuan. Siang malam berdoa 60. Kau dapat anak. Kau nak ada minta-minta dapat je anak kan? Kalau dapat, lah pandai cara menghadapi generasi muda itu Bapak Ibu, anak itu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kata Allah Subhanahu wa taala, ada ini yang berbahaya. Innama amwalukum wa auladakum aduwwul lakum fahzaruh. Sesungguhnya kata Allah, hartamu dan anakmu adalah musuh bagi kamu. Musuh. Di ayat lain Bapak Ibu ada sebut itu mah. Hartamu, istrimu, anakmu adalah musuh bagi dirimu. Maka hati-hati Bapak Ibu. Ya. Tapi beko jangan berang lo istri siap kok Pak. Kok berang lo bini kecil musuh.
Dasar Bapak Ibu, apalagi generasi muda sekarang Pak, ngiri. Mendidik anak kau Pak, kalau nak jual ilmu Pak, baik habis dia. Dulu di zaman apa, buat 2 tahun yang lewat ada viral tu, anak SMA ditapuk kepala di sekolah, bantu untuk preman ditapuk, cengeng menangis, orang mak. Kalau awak dulu nak ada kalau awak kan masa-masa apa, masa-masa ambo Pak, nyopilin pusing di guru, nak ada lapar dah, oh bangga dulu, dah pernah kui pada anak kini dah. Ini kan istilah kan ada dibuli-buli kecilnya. Dulu buli itu ada lah tanya. Awak kan apalah. Kalau menurut ambo Pak buli itu menguatkan karakter awak. Ambo kalau nak dibuli dia orang tak menjadi kom dulu kan. Tak menjadi adalah jadi buat dah. Tapi kita kan istilahnya terlalu agak apa lagi tu kan. Nabi pun dibuli tak ada santai saja kalau kita faham juga agama tu Pak. Makanya gini Bapak guru hati-hati menjadi guru tu harus punya kesabaran tinggi Pak. Cobalah anak itu merokok di sekolah. Itu kan tak hargai harga diri waktu tu kan. Nyorokoknya secara manusia normal Pak Ibu, itu refleks saja tuhnya. Akhirnya hanya laporkanlah ke orang tuanya, lapor ke orang tua. Orang tua sama aja anaknya cik pabrik nah. Emosi Pak nah. Awak dikaji dulu apa peristiwa yang terjadi sini. Kita seolah-olah kita masukkan anak kita sekolah, itu diserahkan saja semuanya, enggak bisa Pak Ibu. Membentuk karakter manusia itu tidak semudah yang kita bayangkan. Kecuali mentransfer ilmu, kita akan membentuk karakter. Kita akan mudah menyalahkan guru. Itu kan marasai Bu. Contoh Bu, bentuk marasai di guru. Marasai. Boleh menjadi guru SD. Guru TK yang paling parah le, melompek di situ, tabang di situ tuh. Ada di masjid Pak, rancak tikar tu nyupai seluncurnya kecil kalau meranang masjid aja itu. Itulah bentuk karakter anak-anak awak. Ada lo gitu Pak, bola batu awak dia tuan. Mengapa betul Pak? Sakit Bapak kecil. Sakit awaknya kecil. Orang dulu yang bulan-bulan sama tu di guru oh tu kabur satu tu mah. Kalau kini jangan gini di bulan-bulan mata. Kan dia mata Pak buta-buta mata Pak ngang kecil. Itu kecilnya. Itulah makanya sabar. Di Jambi anak SD, ya kan? Guru SD itu rambutnya bikinnya, cobalah bayangkan rambutnya bikin bentuk ala mudi itu. Ada orang nak bertanya, apa hubungan rambut di sekolah aja? Kan orang sakit sebetulnya tu. Nang kayu iyo lah. Ini kau tak ada aturan sama kayak masjid kau. Ada adab di dalam masjid, aturan sama kita aturan berada di Indonesia. Begitu juga aturan Allah. Allah punya aturan. Itu kan diturunkan Al-Quran. Itu aturan bagaimana kita mengelola dan menata hidup ini. Itu akhirnya tanpa. Makanya tanpa di guru tu ini pacar dia anak SD bayangkan Bu, jangan kan anak orang anak awak saya mencari awak jinjing lagi ke 7 mah. Ya kan? Tapi ibu tu kan terlalu emosi kan tadi mau sampaikan ibu tu kan kurang sabar. Akhirnya apa? Dilaporkan Bu. Tersangka dia. Bayangkan tu. Tersangka gaji 2 T sebulan tu kali 6 bulan tu terima awak tersangka salah. Makanya ambo nak mau jadi guru dia apa? 5 tahun dulu berhenti Bu. Tak mau. Ambo orang pendidikan Pak Ibu. Ambo disiplin namanya. Mo yo ndak. Ambo lebih guru honor di SMA 9 Pak Ibu 3 balik tahun tanyalah kamu. Jarang ambo yang mengatakan lambe. Kau Pak ambo dah Pak Sapinan kan beliau yang majak ambo dah. Ambo lain yang berdisiplin. Yo ndak. Ya kan? Kalau kita ingin maju disiplin, tunjukkan karakter kita kepada anak. Model itu. Makanya Pak Ibu hati-hati kita beri dia anak, jangan terlalu emosi. Wah, harus punya ambo anak terlambat. Wah, santai tanyanya. Kenapa kamu terlambat? Tertidur Ustaz. Oh, tertidur. Jam berapa bangun? Jam 7 Ustaz. Oh, mantap itu kan? Jam 7 bangun. Bayangkan sampai jam 7. Salat subuhnya berapa? Jam 7 lewat lah Ustaz. Bagus. Besok salat subuhnya jam 8 ya, langsung jamak salat duha. Ya itu. Tu karelang ngawangannya Pak. Tahu salah kare-kare kan. Kadang anak ini lain Pak. Nyonyo fitnah ko awak beko kan. Awak tapuk beko tanggal baju apa. Biasa santai saya. Bahkan anak terlambat mau biasa je Bu. Ya kan. Maaf Ustaz terlambat. Oh ya. Bukan kamu yang terlambat. Ustaz terlalu cepat mulai. Ya saya. Pada Pak. Aturan tu Pak. Itu dia elok-eloknya tanya-tanya kan. Iko kadang awak kare mana. Angnya le patang lang je. Kamu tak aja le. Tak ni baru tanya ya. Ibu dah boleh lah kare-kare karena karakter dari rumah tu. Makanya kemarin ke Pak Kapolda ada di Kota Padang kok ada geng dulu kan panas-panas tu Bu. Setahun yang lewat tu kan panas-panas tu ada geng motor namanya Rembos Pak. Remaja bosan sekolah. Tu Rembos. Kenapa dia bosan sekolah? Karena kadangkala kita di rumahnya nak dapat ketenangan anak Bapak. Kemudian ibu mau ditolong di rumah kan jual pak colo baca kak kadang ni. Tak boleh Pak Bu.
Kalau awak bertangkar di muka anak tak boleh. Apalagi mengeluarkan kata-kata kasar tak boleh. Berang boleh, bangi boleh, tapi harus terkendali. Disiplin boleh tapi terkendali. Ya kan? Kau banyak kadang nampak orang tua bercakap di muka anak, anak menonton saya. Kalau kau bercakap, bu jadi muka anak di mana cakap di sungkai itu, bu baris sekarang bercakap nak situ. Kalau selesai pulang lain. Benda itu. Kau anak berkata-kata, nak ubili ya. Dalam pandai je lah deh. Tak ngangak, itu kan ngangak je nak tu. Bagaimana nak ubili? Ibu siapa? Apanya siapa? Tu apa ubili? Tak boleh. Tak boleh ibu yang mencaci anak. Kalau ada anak ampek bu, itu 3 rancak, cik tandu. Ajan kecil nyutang tandu majahan. Calik kakang 2 rajin ang. 10 dia ji gua materi, sabale lupa jahan. Anak tu nak mau dibanding-bandingkan bu. Cuba ibu dibandingkan bapak. Calik isteri tetangga lah, lancak anak aja. Lah ibu tibu. Ibu sama je anak, enggak boleh. Bahkan cita-citanya tanya. Oi, kau je tahu jadi doktor. Oi, doktor ngasih kau model tu je anak tu. Kan sana ngerti tu. Iyo bapak kecil kan. Kau nak berang-berang sih. Cik amak ke berang-berang sih kecil. Model tu bapak ibu. Apalagi ni hari kerja gua, bapak ibu banyak bercakap. Dia bercakap tentang kamu. Kalau dah ada suami awak kerja ibu yang salah senyum sih. Nak kerja dah yang tak mai kan selesai. Dah ada kan masak ustaz. Abui batu tu beko menjadi apa mah, menjadi nasi mah. Jangan berang-berang bapak ibu. Ibu kalau istri perempuan ini kalau sudah nikah 2 saya tugasnya di dunia agaknya taat kepada suami, kepada Allah, patuh kepada suami. Ibu senyum tadi, tiba suami duduk dah ya kan, buat air, adon makanan, buat kopi, buat teh je tanya je le, minum dah dari 50 tahun nikah bertanya je le. Ya kan siap. Maka kata ulama apa ibu suami ibu buat air tu yang minum air itu di suami ibu tu itu sedekah demi sedekah menggugurkan dosa ibu. Maka jangan bukan segala bukan sebuah skop. Dia gak gugur dosa stek. Lah boleh. Lembut. Apa mau ditolong sama istri? Jangan. Dulu dah elok-elok. Jadi kan ada orang lapar mau bang. Mau main bola tu kan. Ustaz, mungkin nak bantu untuk ustaz mungkin dia panjang nak. Ini lelai cerita apa tu? Apa mau cerita si ustaz aja kan. Oh iya, apa tu Pak? Istri ambo ustaz. Nyo rajin mengaji ustaz. Yo rajin ngaji Pak, mantap tu je kan. Rajin ke majlis ta'lim kau pahit terima ustaz. Tapi rajinnya melawan kamu ustaz ni. Dulunya elok kamu ustaz. Saja ambo lagahe kau tak ada nyo harga ambo ustaz. Ke dalam hati ambo itulah Pak semadang saja bini je kan. Ini nama kecen lah kau berangnya kan. Oleh itu tak boleh Pak Ibu, ya kan? Itu pasal ibu. Kalau kita sakato Bapak Ibu, kalau kita main nahan, tapi kalau usia mandai bapak umur 50 tahun ke atas itu lah itu agak hebat dalam menata rumah tangga. Nyon enggak barangin sampai 40 tahun bawah. Bercakap dari saya, tak ada kan dimasak bercakap ya. Sakitik itu bercakap ya. Jangan tak boleh. Ya kan? Nabi itu Bapak Ibu lembut dia pulang Nabi setelah berdakwah. Ya kan ditanyanya, wahai istriku, jadi pertanyaan Nabi, wahai istriku, adakah yang kau dimakan hari kau? Apa ininya tu, istri itu? Tak ada ya Rasulullah SAW. Maka kalau nak ada mau puasa, cubalah Pak. Kalau pertanyaan beda, saat ini. Itu pertanyaan tu. Kalau nak ada dimasak, pulang jam 1 malam, jam 1 siang tu. Wih, berang tu tak, bang kuali beriwa menghasilkan juga di rumah aja. Nabi lembut tu Pak Ibu. Maka belajarlah, bacalah buku sirah Nabawiyah itu menangi menjadi bagaimana kelembutan Nabi. Ya kan dahsyat Bapak Ibu dalam membina rumah tangga itu. Makanya kalau ibu pergi beralih, jangan piti amplop dia je orang tu. Balian buku balian. Ya kan? Buku balian dia baca Ya kan? Bagaimana cara membina keluarga sakinah mawaddah warahmah. Model itu. Ya kan? Nabi Aisyah istri Bapak Ibu tak pernah dipanggil namanya Aisyah, dipanggilnya Humairah. Wahai istriku yang kemerah-merahan. Kulit istri Nabi itu putih karena cahaya mataharinya menjadi kemerah-merahannya Bapak Ibu. Atau ada orang tanya, Ustaz, boleh panggil istri ambo Humairah Ustaz? Boleh lah, tapi istri ambo hitam Ustaz. Cuba Ustaz dah dulu kan. Pulang lah dia panggil istrinya kau. Wahai istriku Humairah, kecik menangi bidinya kau bu. Putih udah ya panuto dah ya. Ambo hitam dah kecik putih tapi hatimu sanang dah keciknya kan. Sanang hati Aku ndak jujur bana. Ya kan? Pak jujur. Mantang-mantang istri hitam dipanggil ajar aswad. Wahai ajar aswad istriku hitam ngecek nak boleh lah Pak Ibu. Model itu. Ustaz mengecek titionya.
Ambo orang asli pesisir Pak Ibu. Petang kape. 2008 kok Pak Ambo Pak Haji tahu. 2008 mau masuk Masjid Al-Sunnah Bu. 2003 balik selesai Bu S1. Ya kan? 2004 balik Bu tes CPNS di UMP ujiannya Pak untuk menjadi guru. Ambo kelas 6 SD jadi guru Bu. Ya kan? Akhirnya ujian 2 jam Bapak Ibu. Alhamdulillah Bu, enggak lulus dah. Ya. Mungkin soal salam jin. Patah semangat bunda Bu. Ambo dunia ini bukan tujuan Bapak Ibu. Santai saja, nikmati saja. Kemudian 2005 balik mau kuliah Bu, MBS 2. Selesai mau 1,5 tahun Bu. Lagi santai yang saya jadi lah perintah. Ya kan kurang tuh dah tamat SD lah. Dah tamat SD. Ya kan? Tak ada membawa piti kuliah kepada mobil ada Bu. Tidak ada. Baju salah saja Bu. Itu untung saja lu sunang biaya Bu mah. Lu sih sunang bela kotor Bu. Kalau cahaya Bu payah pergi ke Maratan sedikit sebetulnya lah. Ya kan? Selesai 2007 balik Pak, tes dosen ke Jambi. Ya kan? Kamu dah pernah ke Jambi itu pertama ke Jambi Bu. Adalah jemaah Ustaz kalau ke Jambi beko di rumah bos lah beko. Siap Pak, makan tiba jam 2 malam bos itu Bu. Ndak berhenti nanti tu ke mana tu? Dari Padang ke Jambi nanti dah. Aduh jempol kan. Tiba di jam 2 setengah tunggu mau joto Pak. Makan Bapak. Wih habis nasi dua piring bola apa beribu mah. Siap tu lalu lepas pagi nyaji lontong. Ya Ustaz, kalau lontong Ustaz siap. Selesai kalau lontong Bu. Ya elok lah orang Jambi tu. Siap tu Pak Ibu tu ke kamar kan. Siap tu mengaduk kambo Bu. Nyulut tangannya. Kira piti jomplot capek membe. Piti mah. Ya kan. Alhamdulillah sakit Ustaz kemurah kan. Terima kasih Bu ya. Kamu Pak Isi beko jam 8 namu ujian jam 10 beko sangat sebalik aku langsung saya terampil ke Padang lain. Siap Ustaz apa harus Ustaz kece kan. Akhirnya jadi Pak Ibu mau ujian 2 jam Bu. Alhamdulillah Bu. Alhamdulillah lulus lain. Mungkin salah soal gaya anak. Iya mungkin tu. Enggak dah. Enggak ada menangis lah santai saya. Ada yang turun dari lantai 2 tu Pak. Badan kadang siap ujian tu enggak lulus lempak dah. Belinang-linang 5 tahun lempak dah. Dia palu amak nangis. S2 kok cengeng kan. Itu. Cengeng nama tu mah. Siap tu mau kuliah dia Bu. Mang enggak apa sekitar enggak lain tak berempat. Kuliah semangat amonya cemen kawan mah. Mangga kuliah kecil kan. Usah kuliah tinggi-tinggi kecil. Tak ada deh. Itu tak ada mau pikir biarlah kuliah tadi Bu. Ambo buktikan hadis Nabi. Apa kata Rasulullah SAW? Barang siapa orang yang menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan buka jalan seluas langit dan bumi. Itu membuktikan bahwa tak ada kepen bodoh. Ambil istiqomah dia nanti 1 juta ke mana dia tu. Iya kan? 2022 mau kuliah Pak Ibu. Iya kan? Gila Ustaz kecil. Mau jawab, iya Bu lagi gila Bu. Cuma kan kalau mau tinggal di Gading 5 tahun dulu. Bu pernah tinggal di Gading 5 tahun Bu. Di luar ya, di dalam dah. Kau salah paham lah kau. 2025 patang akhir Oktober selesai S3 Bu. Selesai. Ambo kumlot Bu. S3 Bu santai aja saya jadi je lah. 3 tahun ambo selesai S3 yang mana Ibu tu kan. Alhamdulillah patang di akhir Desember ambo yang kek tu. Sana nak mau di jadi P3K tu yang kek kan. Alhamdulillah Pak Ibu. Rencana ambo 2006 balik ku ada surat dari pemerintah tempat ambo akan menerima doktor se-Indonesia sebanyak 57,000 banyak. Yo ambo kan mudah-mudahan salah soal bego kan. Alhamdulillah Bu. Umur ketek berubah 35 bego. Tes sama ko di bulan 6 ko lulus ko ba kira. Ya kan 5 tahun jadi profesor lo. Gadang tunjangan profesor Bu. Tu tunjang saya malu dagang lain. Dagang banyak mah. Ya kan? Makanya nikmati saja hidup ini. Kalau doa kita tidak Allah kabulkan di waktu yang cepat, boleh jadi doa kita akan dikabulkan oleh Allah pada waktu yang tepat. Sabar dulu. Ikut seminggu semayang, mana semayang le? Ya malah salat Ustaz. Doa batang saya tak kabul le. Tak boleh seperti itu. Itu cengeng wak dalam beragama namanya mah. Semakin kita tertekan di dalam kehidupan ini, semakin banyak ujian. Allah menilai kita bagaimana cara kita menghadapi solusinya. Maka di balik itu kita akan diberi tempat yang baik nanti oleh Allah SWT. Kita akan terpikir oleh kita, gaya pada Allah pun dah ikut masalah ikut dia. Kecilnya kan. Hati-hati Pak Ibu, itu Allah sedang menguji kita. Oke Pak Ibu, yang terakhir, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Inilah yang kita rindu-rindukan, qurrata ayun, anak yang menyenangkan, anak yang menyejukkan. Ini alhamdulillah Pak Ibu, ada namanya Semar Surau ya kan.
Makanya anak SD ko gini ba, jam 2, jam 3 lah mimpinya ba. Barcode kece. Dia lah barcode dulu. Mimpinya barcode kecenya kan, dah ada tu Bapak Ibu untuk melatih dulu, untuk membentuk anak qurrata ayun. Itu yang penting. Ya kan? Tapi apa ibu ya solat lo guys. Aku ada peso ditingkatkan le ayah je bunda yang nak sembahyang tu di barcode le sudah. Jangan anak saya suruh sembahyang, itu solat lo sama-sama aja lewat tu. Aja ya salat. Dunia aku sementara nak kalamu sekali mati lah mak. Pada umur 60 tahun nunggu hari saja lagi. Lah kalamu di dunia aku dapat ibu. Mau tidak mau, suka tidak suka, pasti kita akan dijemput dalam salat. Cari lagi ni ibu di Kota Padang, kau pun rancak gini kau. Masa jam 4:30 anak SD ko lah mandi. Besok kalau sekolah tu hampa dia buang lah mandi kan. Ya iyun lah ya Ustaz nang Ustaz ayo kan tu. Jadi lah model tu 4:30 lah bangun. Biasanya mah jago-jagonya, jago-jago tu. Bakaru lah lo tu mah. Abang bangun masa 4:30. Mana kau bangun Ustaz di warkot mah kece. Mau itu Bapak Ibu, itu anak yang akan menyelamatkan kita. Oke Bapak Ibu, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada sumur ladang, usahakan mandi lah. Kalau ada umur panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Sampai di sini ceramah kita. Karena dia di sana sudah bahagia dengan pilihannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.